Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata pelajaran bahasa Indonesia, masih pada teks ceramah, namun berbeda kompetensi dasar. Baiklah, hari ini kita akan membahas kompetensi dasar 36, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Lalu KD 46, mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah isi teks ceramah. Ceramah adalah penyampaian informasi. Jadi isi dari teks ceramah itu adalah informasi. Namun yang disampaikan secara lisan kepada halayak ramai. Nah, informasi-informasi yang ada di dalam teks ceramah ini bersifat memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan. Namun terkadang di dalam teks ceramah selain memberikan pengetahuan juga terselip ajakan atau bujukan. Oleh karena itu seringlah kita menyamakan tentang ceramah dan pidato. Jadi selama ini kita sering menyebut bahwa pidato itu dan ceramah itu sama, namun sebenarnya itu berbeda. Nah, nanti ketika ibu menyuruh kalian untuk membuat pidato ceramah, bolehlah bukan ceramah yang kamu buat tapi pidato. Jadi yang perlu sekarang ini bagaimana kamu bisa menyampaikan informasi kepada halayak ramai, ya, boleh berupa ceramah ataupun pidato. Baik, perlu Anda ketahui bahwa struktur dari teks ceramah itu ada 3, yaitu pengenalan isu. Ya, pengenalan isu ini isinya adalah gambaran permasalahan umum. Jadi sebelum kita memulai penjelasan apa yang mau kita sampaikan, maka terlebih dahulu kita memberikan gambaran. Tentang apa yang akan kita sampaikan. Ya, itu dia pengenalan isu ya. Kemudian setelah kita sampaikan secara umum gambaran tentang ceramah yang akan kita sampaikan, barulah masuk ke rangkaian argumen. Ya, rangkaian argumen. Disinilah isi pokok-pokok yang akan kamu sampaikan. Lalu yang ketiga adalah penegasan kembali. Nah, setelah kamu jelaskan informasi itu sudah kamu sampaikan, maka di akhir itu nanti ada penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini bisa berupa simpulan, rangkuman, penguatan, ataupun saran. Nah, lalu selanjutnya tentang ciri-ciri kebahasaan. Ada banyak ya ciri-ciri kebahasaan yang terdapat di dalam teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kata sapaan ya. Tentunya di dalam teks ceramah itu pasti menggunakan banyak kata sapaan. Contohnya hadirin ya. Jadi kan sebelum kita mulai juga hadirin yang terhormat gitu. Jadi hadirin itu adalah kata sapaan. Begitu juga kepada adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu kata sapaan. Kemudian di dalam teks ceramah juga banyak menggunakan kata ganti orang pertama yang merujuk pada diri penceramah. Jadi di dalam teks ceramah ini akan banyak nanti kata-kata saya ya, kemudian ada kami, kemudian kita ya. Ya, banyak pernyataan yang berupa definisi. Contohnya kata adalah, merupakan, yaitu, yakni, dan sebagainya. Lalu ada lagi banyak menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Ini tergantung pada topik atau materi yang kamu sampaikan. Kalau topiknya itu tentang pendidikan, tentunya akan menggunakan istilah pendidikan. Ya, kalau yang kamu bahas adalah tentang remaja, maka tentu akan banyak istilah-istilah yang berkaitan dengan remaja. Oke, lalu menunjukkan hubungan argumentatif atau sebab akibat. Ini biasanya ada di bagian informasi yang kamu sampaikan ya. Ada berupa jika, sebab, karena. Nah, selanjutnya
ada kata-kata yang menunjuk hubungan temporal, yaitu temporal itu adalah yang menunjukkan waktu. Kemudian ada perbandingan atau pertentangan, contohnya kemudian, sedangkan, sebaliknya, dan sebagainya. Lalu akan banyak kata kerja mental. Ya, apa itu kata kerja mental? Ya, ini kata kerja mental berlawanan atau antonimnya adalah kata kerja material. Ya, kalau kata kerja material itu adalah kata kerja yang menghendaki adanya fisik. Ya, sedangkan kata kerja mental itu tidak menghendaki adanya fisik. Contohnya, misalnya kalau menyapu. Kalau menyapu itu pastinya kata kerja material karena menggunakan fisik. Ya, namun di kata kerja mental ini contohnya diharapkan. Diharapkan kan tidak menggunakan fisik, tapi dia menggunakan mental. Kemudian ada menduga, menyimpulkan. Ya. Jadi intinya kata kerja mental adalah kata kerja yang tidak menghendaki adanya kerja fisik. Oke, selanjutnya banyak menggunakan kata-kata persuasif atau harapan. Ini biasanya ada di dalam bagian penegasan. Ya, bagian penegasan pasti akan muncul kesimpulan kita bisa berupa kata-kata persuasif atau harapan. Contohnya mestinya, mudah-mudahan, hendaklah, seharusnya, dan sebagainya. Nah, kata-kata inilah yang paling sering kita gunakan di dalam teks ceramah. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi mengembangkan materi dari isu faktual. Pada pelajaran yang lalu kita sudah Ibu sudah menjelaskan bagaimana membuat bahan ceramah, ya, membuat bahan ceramah itu tapi masih dalam bentuk kerangka teks ceramah. Jadi sekarang kita akan mencoba mengembangkan kerangka itu menjadi sebuah teks ceramah. Nah, apa saja yang kita perhatikan dalam mengembangkan materi dari isu faktual dalam teks ceramah? Itu yang pertama adalah kata-kata yang dipilih harus jelas. Ya, harus jelas di sini maksudnya istilah yang kita pakai itu sesuai dengan maknanya. Jangan nanti kamu sok-sokan menggunakan istilah-istilah yang keren tapi kamu sendiri tidak tahu artinya, sehingga kamu menggunakannya tidak tepat. Oke, lanjutnya usahakan kata-kata yang kamu gunakan itu adalah kata-kata sederhana. Maksudnya sederhana di sini dapat dipahami oleh pendengar. Jadi pendengar kamu itu siapa? Jadi carilah kata-kata sederhana yang dapat mereka pahami. Oke, selanjutnya menghindari kata-kata yang sulit dipahami. Ya, ini ada kaitannya dengan kata-kata sederhana tadi ya. Jadi kalau kamu menggunakan kata-kata sederhana, tentunya itu akan mudah dipahami. Oke, selanjutnya kata-kata yang dipilih harus tepat, ya, harus tepat. Ada hubungannya juga tadi dengan jelas tadi. Kalau sudah tepat, pastinya maknanya akan jelas gitu ya kan. Jadi hati-hati dalam menggunakan kata. Kamu harus melihat atau memeriksa kata itu cocok enggak kita gunakan di dalam kalimat yang akan kita sampaikan. Oke. Lalu menghindari kata-kata yang tidak sopan. Ini sangat diperlukan, sangat perlu kamu perhatikan. Kamu harus menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak menyinggung orang lain. Selanjutnya tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Istilahnya sama kamu itu lebay gitu kan. Pernah nggak kamu dengarkan orang berpidato, lebay kali sih dia gitu kan. Jadi usahakan sealami mungkin, ya, tidak berlebihan. Oke, selanjutnya kata-kata yang dipilih harus menarik. Ya, menarik di sini kata yang kamu gunakan langsung menyentuh khalayak. Ya, kemudian kata yang bernuansa. Ya, bernuansa ini nuansa apalah, misalnya kalau
ceramah, tentunya kamu gunakan kata-kata yang bernuansa Islami. Nah, kalau pendengarmu itu anak-anak, gunakan yang bernuansa anak-anak gitu. Kemudian menggunakan bahasa figuratif atau bermajas. Ini ada hubungannya juga dengan tadi yang sopan ya, sopan tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi salah satu cara kita agar kalimat kita itu tidak menyinggung orang lain itu dengan menggunakan kata-kata figuratif atau bermajas. Ya, misalnya untuk mengatakan orang yang bodoh gitu kan, jangan sebut bodoh, tapi buatlah dia yang kurang pengetahuan gitu. Ya. Oke, selanjutnya setelah kamu mengembangkan teks ceramahnya, barulah yang terakhir itu adalah menyunting. Ya, menyunting ini adalah melihat, memeriksa apakah ada yang salah, kemudian memperbaikinya. Nah, inilah langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan teks ceramah yang akan disunting adalah teks yang sudah dalam bentuk yang dikembangkan. Ya, jadi maksudnya di sini bukan kerangka yang kamu sunting, tetapi teks yang sudah jadi yang kamu sunting. Oke, selanjutnya menyediakan bahan-bahan pemandu penyuntingan. Ya, bahan-bahan pemandu penyuntingan itu ada berupa kamus. Jadi kamus harus ada. Lalu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEB). Jadi kita menyuntingnya itu berdasarkan panduan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Lalu mencermati bahan yang akan disunting. Nah, mencermati itu yang kita periksa adalah bagaimana cara penyajiannya, apakah sudah tepat, kemudian bagaimana isinya, sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, kemudian bahasanya bagaimana. Oke, lalu setelah kita cermati, jika kita jumpai kesalahan-kesalahan maka harus diperbaiki. Nah, itulah langkah-langkah menyunting teks ceramah. Baiklah, sekarang metode berceramah. Nah, ini sangat perlu kamu perhatikan karena tugas akhirnya nanti prakteknya itu membuat video kamu berceramah. Nah, jadi ada beberapa metode berceramah. Ada metode memoriter. Memoriter ini adalah metode menghafal. Nah, jadi teks yang sudah kamu buat, kamu hafal, lalu kamu sampaikan. Biasanya teks menghafal inilah biasanya yang dipergunakan dalam lomba-lomba ya. Kalau kamu mengikuti lomba berpidato atau ceramah, teks menghafal lah itu yang dipergunakan. Oke, terus ada metode manuskrip. Metode manuskrip ini adalah metode dengan membaca naskah. Nah, kalau metode manuskrip ini atau membaca naskah ini biasanya pidato kenegaraan ya, misalnya presiden yang membaca teks pidato. Oke, lanjut ada metode ekstemporan. Ekstemporan ini maksudnya membuat garis-garis besar. Ya. Jadi kita hanya menyiapkan garis-garis besarnya saja, kerangkanya saja, lalu kita berpidato secara langsung. Nah, selanjutnya metode impromptu. Impromptu ini adalah tiba-tiba ya, tanpa ada persiapan. Oke, itulah dia tadi metode dalam berceramah. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam berceramah. Apa saja? Yang pertama adalah lafal. Adalah cara mengucapkan kata atau bunyi bahasa. Jadi ketika kamu berceramah, bunyi-bunyi bahasa yang kamu ujarkan itu harus jelas. Karena ingat bahwa beda satu huruf itu akan mempunyai makna yang berbeda. Ya, jadi harus jelas. Nah, misalnya kata lari dengan tari. Padahal hanya berbeda satu huruf kan, tari dengan lari. Nah, jika kamu tidak jelas mengucapkannya, kamu ingin mengatakan kita harus berlari gitu kan, lari, tapi orang mendengar tari gitu. Jadi lafal atau artikulasinya itu harus jelas agar makna yang ditangkap oleh pendengar itu juga jelas.
Oke, intonasi. Intonasi atau nada adalah naik turunnya nada kalimat. Ya, jangan pula kamu berpidato itu membentak-bentak selalu, tidak. Pasti ada nada rendahnya dan ada nada tingginya. Jika ada sesuatu yang ingin kamu tekankan, boleh kamu gunakan nada tinggi. Nah, namun kalau tidak, turunlah nada rendah yang kamu gunakan. Oke, selanjutnya mimik wajah. Nah, mimik ya. Mimik wajah. Kamu harus memperhatikan ini. Lihat isi pidatomu itu bagaimana. Kalau sedang marah gitu kan, maksudnya di situ ada sesuatu yang kita ungkapkan itu suatu kemarahan, karena misalnya lah pidato tentang penebangan hutan gitu, itu kan kita membuat ingin marah gitu kan, maka bisa kita gunakan mimik itu, kita marah gitu ya. Itu mimik, jadi harus sesuai ya. Lalu sikap tubuh. Nah, sikap tubuh ini jangan terlalu kaku dan juga jangan terlalu santai. Kalau terlalu santai juga itu akan membuat pendengarmu itu santai juga, merasa bahwa yang kamu sampaikan itu tidak penting. Baiklah, demikian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Selanjutnya kita diskusi di grup WA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.